Udara malam itu terasa berat, seolah ikut menekan dada Kanza yang terbaring lemah di atas ranjang besar itu. Tubuhnya panas seperti terbakar, namun selimut tebal yang menutupi dirinya justru terasa dingin seperti es. Keringat membasahi pelipisnya, hijab tipis yang ia kenakan melekat di kulitnya, dan setiap tarikan napas membuat dadanya ngilu, seperti ada batu besar yang menekan dari dalam. Ia sudah 2 hari tergeletak seperti itu, tanpa tenaga, tanpa suara, hanya ditemani detak jam dinding yang terdengar seperti palu kecil memukul-mukul kesabarannya. Sejak pagi tadi, ia sudah memohon kepada Fahri, suaminya, agar membelikannya obat penurun panas. Tapi hingga malam itu, rumah besar yang biasanya ramai kini terasa seperti rumah kosong tanpa jiwa. Cahaya lampu redup menyorot wajahnya yang pucat, dan ketika ia mencoba meraih gelas air di samping ranjang, tangannya gemetar begitu hebatnya hingga gelas itu terlepas, jatuh ke karpet dan menumpahkan sisa airnya. Kanza memejamkan mata, menahan perih yang menyesak di dada. Sudah 1 tahun terakhir Fahri berubah, dan malam itu, perubahan itu terasa lebih mengerikan daripada penyakit yang mendera tubuhnya. Ketika suara deru mobil memasuki halaman, jantung Kanza sempat berdebar sedikit lebih cepat. Ia berpikir suaminya akhirnya pulang membawa obat, membawa harapan kecil untuk mengurangi penderitaannya. Dengan lemah, ia mencoba memperbaiki posisi tubuhnya, menyandarkan punggung ke kepala ranjang sambil menunggu Fahri membuka pintu kamar dengan kantong obat di tangan. Namun yang datang bukanlah suara langkah kaki penuh kepedulian. Yang terdengar adalah langkah kaki berat, cepat, dan penuh amarah. Pintu depan dibanting, lalu pintu kamar tidur dibuka dengan kasar. Di sana berdirilah Fahri, tegap, berpakaian rapi dengan kemeja kerja yang masih licin. Tidak ada kantong plastik apotek, tidak ada wajah suami yang khawatir. Yang ada hanyalah tatapan dingin yang menusuk seperti belati. "Mas, obatku." Suaranya serak, napasnya pendek-pendek, tapi Fahri hanya tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit dan menyakitkan. "Obat? Aku bawa sesuatu yang lebih baik dari itu. Sesuatu yang akan menyembuhkan hidupku. Bukan hidupmu tentunya." Ia melempar sebuah map coklat ke atas selimut Kanza. Dengan tangan gemetar, Kanza membuka map itu dan menemukan beberapa lembar kertas. Di baris teratas, terbaca jelas tulisan, "Gugatan cerai." Dunia Kanza seolah runtuh seketika. Suhu tubuhnya yang tinggi seakan menghilang, digantikan dingin yang menusuk tulang. Ketika ia menatap Fahri, ia berharap ada sedikit keraguan, sedikit kasih sayang yang dulu pernah ada. Tapi yang ia lihat hanyalah rasa puas yang begitu jahat. Dengan suara lemah, ia bertanya, "Kenapa?" Dan jawaban Fahri membuat hatinya hancur berkeping-keping. "Hei wanita miskin penyakitan, kamu pikir aku mau merawat beban sepertimu seumur hidupku? Rumah ini, mobil itu, semuanya milikku. Setelah ini, aku akan menikah dengan pacarku Della. Dia cantik, sehat, dan cocok untuk pria sukses seperti aku." Hati Kanza seperti diremas, wanita lain, pengkhianatan, dan pengusiran. Ia diberi waktu hanya sampai matahari terbit untuk pergi dari rumah itu, tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang menempel di tubuhnya. Malam yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat bagi seorang wanita yang sedang sakit parah, berubah menjadi malam penghinaan yang tak terlupakan. Ketika pintu itu ditutup dengan keras, meninggalkannya sendirian dalam kesunyian yang menusuk, Kanza menangis tanpa suara. Tapi setelah tangis itu reda, wajahnya berubah. Sorot matanya tidak lagi hanya berisi kesakitan, tetapi sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Tangannya meraih bantal tambahan, menemukan benda tipis dan keras. Ponsel rahasianya, ponsel yang tidak pernah diketahui Fahri. Dengan tangan gemetar, tapi tekad yang bulat, ia membuka satu-satunya kontak rahasia yang hanya ia hubungi dalam keadaan darurat. Saat suara perempuan tenang menyapanya, Kanza mengambil napas medan dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun penuh kekuatan. "Rencana darurat, aktifkan. Sekarang." Ia tidak tahu apakah ia akan selamat malam itu.
Tapi ia tahu satu hal pasti, permainan baru saja dimulai. Mobil hitam elegan itu melaju sunyi, menembus malam, seolah seluruh kota tertidur tanpa menyadari badai yang sedang menelan hidup seorang wanita bernama Kanza. Di dalam mobil medis mewah itu, tubuh Kanza yang panas dan gemetar kini ditangani dengan sangat hati-hati. Seorang dokter memasang infus di lengannya, sementara Ibu Hasanah duduk di sampingnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Suhu tubuhnya 42 derajat. Nafasnya pendek-pendek, namun matanya mulai kembali tajam. Ada bara yang menyala di balik kelopak matanya, bara yang muncul dari rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan yang ditelan diam-diam selama bertahun-tahun. Ketika jarum infus menembus kulitnya, pikirannya perlahan melayang. Ingatannya kembali ke 5 tahun silam, sebuah masa yang begitu kontras dengan kehidupannya sekarang. Saat itu, Fahri baru saja dipecat dari pekerjaannya. Ia murung berbulan-bulan menjadi sosok yang mudah marah, sensitif, dan penuh gengsi. Ia melarang Kanza bekerja, memintanya hanya tinggal di rumah, seolah dunia akan runtuh bila istrinya keluar mencari uang. Namun diam-diam, di balik pintu dapur kecil yang sempit, Kanza mulai meracik mimpi. Ia mencampurkan bahan-bahan herbal warisan neneknya, mencoba serum wajah, krim pencerah, dan berbagai formula kecantikan lainnya. Sementara itu, Fahri hanya melihatnya sebagai wanita yang sibuk main HP. Tidak peduli bahwa setiap pesan yang ia balas, setiap paket yang ia kirim, setiap malam panjang yang ia habiskan di depan layar adalah pondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar usaha rumahan. Kanza tersenyum tipis saat mengingatnya, senyum pahit, senyum seorang wanita yang pernah mencintai dengan tulus, namun dibalas dengan kebutaan. Mobil berbelok masuk ke halaman RS Medika Utama, melalui jalur pribadi yang hanya digunakan pasien VVIP. Begitu pintu mobil terbuka, udara dingin rumah sakit menerpa wajahnya, membuat tubuhnya sedikit menggigil. Namun, ada sesuatu yang lain yang mengalir di dalam dirinya. Bukan hanya obat, tetapi juga tekad. Saat ia dipindahkan ke ranjang perawatan mewah di ruangan presidensial, ia menatap lampu-lampu di langit-langit dengan mata setengah terbuka. Demamnya mulai mereda perlahan. Hatinya masih sakit, tapi pikirannya sudah kembali jernih. Suara lembut Ibu Hasanah memecah keheningan. Ibu harus kuat. Semua yang terjadi sudah dalam pengawasan kita. Tidak ada satupun yang luput. Kanza menelan ludah dengan susah payah, lalu berkata pelan namun tegas. Fahri mengambil rumah itu dan mobil itu. Dia percaya semuanya miliknya. Ibu Hasanah tersenyum kecil. Senyum seorang pejuang yang tahu bahwa kemenangan ada di pihaknya. Dia lupa, Bu. Yang melunasi pinjamannya setahun lalu adalah Kanza Hijab Holding. Dia lupa bahwa jaminan rumah dan mobil itu sudah resmi menjadi milik Anda. Dia lupa semuanya. Kanza memejamkan mata sebentar. Ada rasa pedih menyengat di hatinya. Bukan untuk rumah, bukan untuk harta, tapi untuk rasa percaya yang ia berikan selama ini. Ketika ia kembali membuka mata, sorot matanya berubah. Tidak lagi lembut, tidak lagi pasrah. Ibu Hasanah mulai proses penarikan aset 3 hari lagi. 3 hari? Ibu Hasanah mengangguk mantap. Kita beri dia waktu menikmati kemenangan palsunya. Kanza menarik napas panjang. Ya, biarkan dia merasa menang. Setelah itu, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara alat medis yang terdengar lembut. Namun, di dalam kesunyian itu, sesuatu telah berubah. Kanza bukan lagi wanita yang ditinggalkan dalam sakit dan penghinaan. Ia telah bangkit, dan kali ini ia tidak akan ragu. Sementara itu, jauh dari rumah sakit tempat Kanza sedang berjuang antara kesakitan dan kebangkitan, Fahri tertawa lepas di apartemen mewah milik Della. Gelas minuman bersoda di tangannya beradu pelan dengan gelas di tangan perempuan cantik yang sedang bersandar manja di bahunya. Cahayanya lembut, dan suara tawa mereka terdengar seperti perayaan kemenangan. Kemenangan yang sebenarnya hanya ilusi. Della yang mengenakan gaun tidur tipis memandang Fahri dengan mata penuh rasa bangga, seolah mereka baru saja menaklukkan dunia. Jadi, besok kita resmi tinggal di rumah besar itu, sayang?
Pertanyaannya meluncur lembut, namun penuh kesombongan. Tentu saja, jawab Fahri dengan penuh percaya diri. Wanita penyakitan itu pasti sudah pergi. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya uang. Tidak punya kekuatan. Dia hanya beban yang akhirnya aku singkirkan. Ia tidak tahu, dan mungkin tidak akan pernah menduga, bahwa malam itu ia sedang tertawa di atas kehancuran dirinya sendiri. Ketika pagi menjelang, mentari menyinari apartemen mewah Della. Fahri bangun dengan perasaan sebagai seorang pemenang. Ia membayangkan Kanza saat itu sedang duduk sendirian, mungkin di terminal bus, mungkin di pinggir jalan, terisak mencari jalan pulang. Ia tersenyum kecil saat membayangkan hal itu, sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang menunggunya di hari-hari berikutnya jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Della bangun sambil menggeliat manja di sampingnya. Apa dia sudah pergi dari rumah itu? Tanyanya setengah mengantuk. Pasti sudah. Dia tidak punya apa-apa. Aku menyuruhnya pergi sebelum matahari terbit. Della tertawa senang, lalu bangkit dari tempat tidur sambil memperbaiki gaun tidurnya. Bagus, aku tidak sabar pindah ke rumah itu. Apartemen ini mewah, tapi rumah itu istana, dan aku akan menjadi ratunya. Fahri mengangguk, dan beberapa saat kemudian mereka berangkat menuju rumah besar itu. Mobil sport mewahnya melaju dengan kecepatan tinggi, dan wajah Fahri dipenuhi rasa percaya diri, berlebihan seorang pria yang yakin ia telah menang besar. Namun ketika mereka tiba di rumah, sesuatu terasa janggal. Rumah itu terlalu sepi, terlalu bersih. Tidak ada tanda-tanda kekacauan seperti yang Fahri bayangkan. Ia masuk ke kamar utama dan hatinya sempat berdebar aneh. Tempat tidur yang semalam menjadi saksi penghinaan terburuk yang dilakukan kepada istrinya, kini rapi sempurna. Spray diganti, karpet bersih, bahkan mejanya tertata seperti tidak pernah terjadi apapun. Fahri berdiri kaku di ambang pintu, matanya menyapu seluruh ruangan. Dia membersihkannya. Gumamnya pelan, hampir tidak percaya. Della muncul dari belakang, tidak peduli dengan perasaan aneh yang muncul dari tempat itu. Baguslah kalau dia sadar diri, katanya sambil berjalan mengelilingi kamar. Sekarang ayo kita rancang ulang semua ini. Aku mau ranjang baru, warna dinding baru, dan ruangan ini harus dirombak total. Della seperti anak kecil yang masuk ke toko mainan, menunjuk-nunjuk setiap sudut rumah sambil memerintah ganti ini dan itu. Fahri tidak memedulikannya. Ada rasa tidak nyaman merayap perlahan di dadanya, rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi ia mengabaikannya. Ia menolak mempercayai bahwa perasaan itu adalah tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ia menelepon catering mewah untuk mempersiapkan pesta kecil malam itu. Ketika ia hendak membayar deposit melalui ponselnya, ia memasukkan nomor kartu kreditnya, menekan tombol bayar, dan tiba-tiba notifikasi merah muncul. Transaksi ditolak. Fahri mengerutkan kening. Mungkin gangguan sinyal, pikirnya. Ia mencoba lagi. Ditolak lagi. Dan lagi. Della mulai marah. Sayang, cepat bayar. Kita tidak punya waktu. Ada gangguan jaringan. Fahri berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, tapi keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia mencoba kartu kredit lain, ditolak. Ia mencoba kartu debit, ditolak. Ketika layar menampilkan pesan saldo tidak mencukupi, tubuh Fahri bergetar perlahan. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut pada sesuatu yang belum ia mengerti. Ia menutup aplikasi, membuka mobile banking utamanya, memasukkan kata sandi dengan tangan gemetar, dan layar menampilkan pesan yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Akses Anda diblokir. Silakan hubungi kantor cabang. Dunia yang ia bangun dengan kesombongan mulai retak sedikit demi sedikit, dan ia tidak tahu bahwa retakan kecil itu hanyalah permulaan. Sementara itu, jauh dari sana, Kanza membuka matanya di ranjang rumah sakit. Cahaya lembut menyentuh wajahnya. Tubuhnya masih lemah, tapi tatapannya seperti baja yang baru ditempa api, perlahan bibirnya bergerak. Permainan baru dimulai. Malam itu, sementara Fahri sibuk menyembunyikan kepanikan di balik topeng kesombongannya, rumah besar tempat ia berdiri mulai terasa seperti sebuah panggung
yang dipersiapkan untuk tragedi besar. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanyalah gangguan teknis sementara, bahwa bank akan meminta maaf besok pagi, bahwa semua ini tidak mungkin berkaitan dengan Kanza, wanita yang baru saja ia tendang keluar seperti sampah. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menatap layar ponsel yang tidak kunjung memberikan jawaban. Sesekali ia mengutuk sinyal, mengutuk bank, mengutuk dunia. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar amarah. Ada rasa takut yang perlahan merayap, menghantui seperti bayangan gelap yang tidak bisa ditolak. Bel rumah berbunyi. Suaranya nyaring memecah keheningan, membuat Fahri tersentak. Ia berjalan ke pintu dengan wajah tegang. Di depan pintu berdiri seorang kurir membawa sebuah map besar berwarna coklat. Tanpa curiga, Fahri menandatangani bukti terima dan membawa map itu masuk ke ruang tamu. Saat ia membuka map itu, dunia di sekelilingnya seperti berhenti. Kata-kata di atas surat itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Somasi. Peringatan hukum. Anda dinyatakan wan prestasi. Anda memiliki waktu 324 jam untuk melunasi utang senilai 5 miliar rupiah. Jika tidak, seluruh aset Anda akan disita. Tangan Fahri gemetar. Gelas yang ia pegang terjatuh, pecah berantakan di lantai marmer. Ia menatap lembaran kertas itu tanpa berkedip. Wajahnya memucat seperti kertas yang ia pegang. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti kesalahan. Ia baru saja membayar cicilan seminggu lalu. Bagaimana mungkin ia dinyatakan wan prestasi? Tapi surat itu jelas, resmi, dan sangat tegas. Dan nama perusahaan yang tercantum di bagian atas, surat itu membuat lutut Fahri hampir goyah. Kanza Hijab Holding. Nama itu muncul seperti petir yang membelah langit malam. Ia mengulang membacanya lagi dan lagi, seolah berharap huruf-huruf itu akan berubah. Namun, huruf-huruf itu tetap sama, tetap menusuk, tetap menghancurkan. Di apartemen, Della sedang tertawa bersama teman-temannya, berpikir malam itu adalah perayaan kemenangan mereka. Fahri, yang biasanya menjadi raja dengan segenggam kartu kredit, kini hanya duduk kaku dengan surat somasi di tangan. Senyum palsu terpaksa ia berikan setiap kali teman Della melihatnya. Tapi matanya kosong. Kepalanya dipenuhi suara bising yang bukan berasal dari pesta, melainkan dari ketakutan yang mulai menjerit. Ketika seluruh tamu telah pergi dan apartemen kembali sunyi, Fahri tidak bisa tidur. Ia terjaga sepanjang malam, duduk di sisi ranjang, menatap langit-langit yang terasa semakin menyempit. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya seperti mantra kutukan, 3 hari. 5 miliar. Sita aset. Kanza Hijab Holding. Saat azan subuh terdengar, Fahri bangkit dengan wajah lelah dan mata merah. Ia bahkan tidak mandi, hanya mencuci muka seadanya, lalu berlari menuju mobilnya. Dia harus ke bank. Dia harus menuntut klarifikasi. Ini pasti kesalahan. Harus. Tidak ada cara lain berpikir. Pukul 8 pagi ketika bank baru saja membuka pintu, Fahri mendorong masuk dengan langkah besar. Ia langsung menuju meja layanan prioritas, membanting kartu nasabahnya di atas meja sambil berteriak ingin bertemu kepala cabang. Beberapa menit kemudian, seorang manajer layanan mendekatinya. Ekspresinya profesional, tidak terkejut, tidak terganggu. Ia memeriksa data di komputer dan menghela napas pelan. Rekening Anda tidak kami blokir, Pak. Tapi saldo Anda memang kosong. Fahri hampir roboh. Apa? Saldo saya ratusan juta. Limit kartu saya ratusan juta. Manajer itu menatapnya lama sebelum menjawab. Dini hari tadi, ada penarikan otomatis yang dilakukan oleh pemilik baru fasilitas pinjaman Anda. Penarikan itu menyedot semua saldo Anda dan menghabiskan semua limit kartu kredit Anda. Pemilik baru. Laki-laki itu terbata. KH Holding, Pak, jawab manajer itu tenang. Perusahaan yang membeli seluruh pinjaman Anda 6 bulan lalu. Perusahaan yang sekarang menuntut Anda atas wan prestasi. Tubuh Fahri bergetar hebat. Semua darah seolah surut dari wajahnya. KH Holding, Kanza Hijab Holding, Kanza. Nama itu berputar-putar. Ia tidak bisa bernapas. Manajer bank menatapnya simpati samar
namun tetap profesional. Saran saya hubungi firma hukum mereka, Pak. Semua sudah di tangan mereka. Fahri berjalan keluar bank seperti zombie. Ia masuk ke mobil dan menutup pintu, meremas rambutnya sambil menahan teriakan. Matanya liar, ketakutan, tidak percaya. Kanza. Bagaimana Kanza bisa terlibat dalam ini? Mengapa sebuah perusahaan raksasa mengurus utangnya? Dan saat itu, untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan teror yang sesungguhnya. Teror yang datang bukan dari dunia luar, tetapi dari wanita yang paling ia remehkan selama ini. Di rumah sakit, Kanza yang kini sudah lebih stabil, duduk bersandar dengan mata lembut, namun berkilat tajam. Ia membuka ponselnya dan membaca laporan terbaru dari tim hukum. Senyum dingin muncul di wajahnya. Hari pertama, sudah dimulai. Fahri keluar dari bank dengan langkah gontai, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah hidupnya. Matahari siang terasa terlalu terang, terlalu panas, terlalu menyakitkan bagi kepala yang sedang dipenuhi ketakutan. Ia masuk kembali ke dalam mobil sportnya, duduk di balik kemudi dengan napas terengah, seolah-olah mobil itu bukan lagi kendaraan kebanggaannya, melainkan sebuah ruang penyiksaan kecil yang menutupinya dari dunia luar. Ia meraih ponselnya dengan tangan yang gemetar, hebat. Ia tidak tahu harus menelepon siapa. Teman, mereka hanya tahu dirinya sebagai pria sukses, bukan pria yang baru saja dihabisi oleh sebuah surat. Orang tua? Ia terlalu malu. Della? Tidak mungkin, wanita itu hanya bersama saat ia kaya. Ia tahu, begitu Fahri jatuh, Della akan menjadi orang pertama yang lari. Lalu pikiran itu muncul dengan sendirinya. Sebuah pikiran yang ia benci, tapi juga satu-satunya harapan. Kanza, hatinya berontak, logikanya menolak. Tapi ketakutannya jauh lebih besar dari gengsinya. Mungkin Kanza tahu sesuatu. Mungkin perempuan itu, entah bagaimana, bisa membantunya. Atau setidaknya, mungkin ia bisa memohon sedikit belas kasihan. Ia mencari kontak Kanza istriku di ponselnya, lalu menekan tombol panggil. Telepon itu berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hingga akhirnya, sebuah suara lembut namun tegas muncul di ujung sana. Halo, suara itu menembus jantung Fahri, tapi bukan karena lega, bukan pula karena rindu. Suara itu berbeda, terlalu kuat, terlalu stabil. Tidak lagi suara wanita yang ia tinggalkan dalam keadaan sakit. Ini adalah suara seseorang yang berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Fahri langsung menangis. Tangisnya bukan tangis seorang pria, melainkan tangis seorang pecundang yang baru menyadari besarnya kesalahan yang ia perbuat. Kanza, Kanza tolong aku mohon. Suaranya bergetar, penuh kepanikan dan rasa takut yang menyayat. Di ruangan VVIP lantai 40 gedung KH Holding, Kanza memandang ponsel lamanya yang kini terhubung dengan panggilan Fahri. Di hadapannya ada para direktur, pengacara, dan kepala divisi yang tadi sedang rapat dengannya. Ia memberi isyarat agar semua orang diam. Sebuah senyum tipis, dingin, muncul di wajah Kanza. Senyum seorang wanita yang akhirnya melihat sang pengkhianat berada di tempat yang layak. Ia menekan tombol speaker dan suara tangis Fahri memenuhi ruangan. Kanza, rumah kita disita, mobil ditarik, semua hilang. Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa hidupku hancur seperti ini? Kanza membiarkan Fahri menangis selama beberapa detik. Tidak ada belas kasihan di matanya, tidak ada keraguan. Ia hanya menunggu. Lalu, dengan suara tenang dan dingin, ia berkata, "Maaf, Anda siapa?" Ruangan sunyi. Bahkan napas para direktur pun seperti berhenti. Fahri terdiam, tangisnya terpotong seketika. Apa? Kanza, ini aku, Fahri. Oh, jawab Kanza dengan nada datar. Fahri, orang asing yang mengusirku waktu aku hampir mati. Fahri menutup wajahnya, tubuhnya gemetar, hebat. Kanzana, tolong aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua asetku hilang, semua rekeningku diblokir. Tolong aku mohon. Kanza menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya memandang keluar jendela, ke pemandangan kota yang megah. Ia berbicara pelan, namun setiap kata seperti pisau yang menusuk dada Fahri.
Fahri, aku sedang rapat penting. Bisnisku tidak punya waktu untuk mendengar ratapanmu. Bisnismu? Fahri merasa dadanya sesak. Apa maksudmu? Sebuah tawa halus keluar dari bibir Kanza. Tawa yang bukan untuk menghibur, tawa yang menusuk, mengejek, namun tetap indah. Ya Fahri, bisnisku, sesuatu yang tidak akan pernah kamu mengerti. Karena kamu terlalu sibuk meremehkanku. Fahri mencoba bernapas. Dunia terasa miring. Kanza, ini pasti ulah temanmu, Bu Hasanah. Dia yang melapor ke bosnya. Tolong, suruh dia hentikan. Aku mohon. Kanza menatap Ibu Hasanah yang duduk di sebelahnya. Mereka saling bertukar senyum. Senyum yang hanya dimiliki oleh dua wanita kuat yang sudah mempersiapkan segalanya jauh sebelum badai datang. Dengan suara lembut namun sangat jelas, Kanza berkata, "Fahri, kamu masih belum mengerti ya?" Ia berdiri, berjalan perlahan ke jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya matahari sore. Suara Kanza kembali terdengar, tenang, pasti, dan penuh kekuasaan. "Kamu menelepon istrimu yang miskin dan penyakitan." Ia berhenti, menatap pantulan dirinya di kaca, lalu berkata, "Tapi izinkan aku memperkenalkan siapa aku sebenarnya." Dalam ruangan yang sunyi itu, suara Kanza bergema seperti dentuman. "Halo Fahri, kamu sedang berbicara dengan Kanza, pendiri, pemilik, dan chairwoman Kanza Hijab Holding." Telepon di tangan Fahri terlepas, jatuh ke pangkuannya. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan runtuh dalam satu kalimat itu. Dan Kanza hanya berdiri di lantai 40, tenang, berwibawa, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bebas. Fahri terpaku. Ponselnya terjatuh, namun panggilan itu masih tersambung. Suara napasnya terdengar kacau, terputus-putus, seperti seseorang yang baru saja ditarik keluar dari mimpi buruk, hanya untuk mendapati bahwa mimpi buruk itu nyata, hidup, dan sedang menyergapnya dari segala arah. Dunia sekelilingnya seolah bergoyang, udara terasa menipis, dan hatinya, yang selama ini penuh kesombongan, kini tercabik menjadi serpihan-serpihan kecil. Dari ujung telepon, suara Kanza tetap tenang, terlalu tenang, hingga membuat Fahri semakin gemetar. Tidak ada getaran emosional, tidak ada rasa sakit, tidak ada amarah. Suara itu adalah suara seorang wanita yang sudah tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka, melainkan sebagai bahan bakar untuk berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Di lantai 40, gedung KH Holding, Kanza menatap layar ponselnya sambil berjalan perlahan kembali ke kursinya. Semua orang di ruangan itu, direktur divisi, pengacara, para eksekutif, menatapnya seolah menyaksikan sebuah momen bersejarah. Mereka berdiri tegak, penuh hormat, seolah menyadari bahwa apa yang sedang terjadi bukan sekadar pembalasan pribadi, melainkan pembuktian seorang wanita yang selama ini disembunyikan di balik kebisuan dan kesabaran. "Kanza!" Suara Fahri terdengar kembali. Parau, putus asa. "Kanza, kamu bercanda kan? Kamu bukan pemilik perusahaan sebesar ini. Kamu cuma hanya..." Kanza mengangkat dagunya sedikit. Senyum tipis muncul, tetapi senyum itu bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum seorang ratu yang akhirnya menunjukkan wajah aslinya kepada seseorang yang dulu menjatuhkannya ke tanah. "Cuma ibu rumah tangga," potong Kanza, pelan tapi menusuk. "Cuma wanita yang sibuk main HP di dapur kecil. Cuman wanita miskin penyakitan." Fahri terdiam, nafasnya tercekat. Kanza melanjutkan, suaranya rendah namun kuat. Setiap kata jatuh seperti tetes es. "Fahri, kamu tidak pernah benar-benar melihat aku. Kamu tidak pernah bertanya apa yang kulakukan. Kamu tidak peduli. Dan itu baik. Karena itu membuatku bebas membangun segalanya tanpa kamu menghalangi." Di kursinya, Kanza menyilangkan kaki. Tubuhnya tegak anggun. Wibawa terpancar dari seluruh posturnya. "Selama 5 tahun," katanya perlahan, "aku bekerja dalam diam. Bisnisku tumbuh, berkembang, menjadi kerajaan. Dan kamu terlalu sibuk dengan wanita lain untuk menyadarinya." Fahri mulai menangis. Isakan kecil berubah menjadi tangis parah. Seolah semua keangkuhan yang ia bangun dalam hidupnya runtuh sekaligus. "Kanza, tolong, aku mohon,
Berilah aku kesempatan, aku akan berubah. Aku menyesal, aku sangat menyesal. Kanza tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik, membiarkan suara tangis itu memenuhi ruangan, membiarkan seluruh timnya mendengar kehancuran pria yang dulu menghina perempuan yang mereka hormati. Lalu, ia berkata lembut, namun justru kelembutan itulah yang paling menyakitkan. Penyesalanmu lahir karena kamu jatuh, bukan karena kamu sadar. Fahri jatuh terisak, memegangi ponsel dengan kedua tangan yang bergetar. Kanza, kumohon, rumah itu, mobil itu, tolong kembalikan. Aku tidak punya apa-apa. Kanza menghembuskan napas perlahan, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan merasakan dinginnya. Rumah itu milikku. Fahri berhenti menangis. Nafasnya terpotong. Pinjamanmu 1 tahun lalu yang hampir gagal bayar. Siapa yang melunasnya? Tanya Kanza. Nadanya seperti seorang guru yang memaksa muridnya menjawab ujian yang ia sendiri tidak pernah belajar. Aku, Fahri tidak sanggup meneruskan. Perusahaan investasiku, Fahri, anak perusahaan Kanza Hijab Holding. Ibu Hasanah menatap Kanza dengan bangga. Direktur-direktur lain mengangguk pelan, seolah momen itu adalah klimaks dari sebuah drama yang mereka saksikan sejak awal. Kanza melanjutkan, suaranya semakin dingin. Kamu sombong karena berpikir kamu pemilik rumah besar itu. Kamu menyuruhku pergi tanpa membawa apapun. Kamu mengusirku dari rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Fahri menggigil. Seluruh tubuhnya berguncang, hatinya seolah dicengkeram tangan tak terlihat. Kanza, ia berbisik putus asa. Tolong, tapi Kanza memotongnya. Saat kamu menendangku keluar, kamu tidak mengusir istri yang tidak berguna. Ia berdiri. Langkahnya perlahan, elegan, seperti seorang pemimpin yang baru saja memenangkan peperangan. Kamu mengusir pemilik seluruh hidupmu. Telepon itu sunyi. Fahri menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Kanza menatap jendela besar, menikmati pemandangan kota yang dulu terasa begitu jauh, tapi kini berada di telapak tangannya. 3 hari lagi, Fahri, katanya pelan namun tegas. Dan permainanmu selesai. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, ia menutup telepon. Seketika, ruangan itu kembali sunyi. Semua orang menatap Kanza seolah melihat seorang legenda hidup. Dan di seberang kota, di dalam mobil sport yang sebentar lagi bukan lagi miliknya, Fahri menatap layar ponsel yang gelap. Ia tidak menangis lagi. Ia tidak berteriak. Ia hanya terdiam. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil, hancur, dan sendirian. Hari kedua bagi Fahri adalah neraka yang mulai membuka pintunya perlahan. Setelah telepon dengan Kanza terputus, ia duduk membeku selama beberapa menit, tidak bergerak, tidak bernapas dengan benar, seolah seluruh dunia runtuh menimpa dadanya. Tapi ketakutan itu tidak memberinya waktu untuk diam. Ia harus bergerak. Ia harus menemukan Kanza. Ia harus meminta tolong, memohon, atau entah apa. Ia sendiri tidak tahu lagi harus berbuat apa. Yang ia tahu hanyalah hidupnya sedang terbakar, dan satu-satunya orang yang mungkin bisa memadamkannya adalah wanita yang telah ia injak-injak selama bertahun-tahun. Dengan pikiran kacau, ia menyalakan mobilnya dan melaju keluar kota menuju kampung halaman Kanza. Ia berharap Kanza pulang ke orang tuanya. Berharap bisa memohon secara langsung, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Tapi saat ia tiba di rumah sederhana orang tua Kanza, jawaban yang ia terima bukanlah harapan. Ayah Kanza berdiri di depan pintu dengan wajah keras, matanya merah menahan amarah dan kekecewaan. Kamu usir anak saya saat dia sakit, dan sekarang kamu datang mencarinya? Pergi. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Fahri mencoba berbicara, tetapi pintu sudah tertutup sebelum ia sempat mengucapkan apapun. Ia hanya berdiri di depan rumah itu selama beberapa detik, terpaku seperti orang kehilangan akal. Ia berputar-putar tanpa tujuan sebelum akhirnya kembali ke kota dengan perasaan lebih kosong daripada sebelumnya. Saat malam turun, Della memandang wajah Fahri yang pucat dan semakin frustrasi. Wanita itu
tidak lagi melihatnya sebagai pria kaya yang mampu memenuhi seluruh keinginannya. Bagi Della, Fahri kini hanya kehancuran yang berjalan, seseorang yang membawa sial, seseorang yang bisa menjatuhkan hidupnya juga. Pertengkaran hebat pun terjadi. Della berteriak, "Kamu bangkrut, Fahri. Bagaimana aku bisa hidup dengan lelaki seperti ini?" Fahri yang sedang berada di titik terendah hanya bisa menjawab dengan suara bergetar. "Ini hanya sementara. Aku akan perbaiki semuanya. Ini gara-gara Kanza." "Terserah siapa yang salah," bentak Della. "Aku tidak mau hidup dengan orang miskin." Malam itu, mereka tidur saling membelakangi. Dan untuk pertama kalinya sejak hari-hari kejayaan mereka, Della menghapus foto-foto mesra mereka dari ponselnya. Dia tidak ingin tetap terikat kepada seseorang yang dunia sedang berusaha membuangnya. Di sisi lain kota, Kanza duduk di ruang perawatan VVIP yang kini sudah tampak seperti kantor pribadi. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Wajahnya tidak lagi pucat. Sorot matanya telah kembali tajam, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Ia mendengarkan laporan dari tim hukumnya tentang semua gerakan Fahri hari itu. Setiap kepanikan Fahri, setiap langkahnya mencari jalan keluar, semuanya tercatat rapi. "Fahri menuju kampung orang tua ibu malam tadi," lapor salah satu staf. Jawab Kanza dengan suara tenang. "Tidak ada yang perlu ditanggapi. Besok hari ketiga, saatnya eksekusi." Kanza menatap keluar jendela pada malam kota yang berkilau di bawah sana. Tidak ada rasa dendam di wajahnya. Yang ada hanyalah ketegasan seorang pemimpin yang sedang menjalankan keputusan yang sudah ia pikirkan lama. Hari ketiga, hari yang sudah ia rencanakan. Hari yang akan menjadi akhir dari semua ini. Pagi hari ketiga datang dengan cahaya lembut. Namun bagi Fahri, cahaya itu tampak seperti sinar dari sebuah neraka yang sedang membuka tirainya. Pukul 9 pagi, ia dan Della berada di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara, tidak ada musik, tidak ada tawa. Yang ada hanyalah kecemasan pekat yang menggantung di udara. Bel rumah berbunyi. Bunyi itu tidak seperti bel biasa. Bunyi itu terdengar seperti ketukan vonis, seperti suara palu hakim. Della memandang Fahri dengan wajah pucat. "Jangan buka, pura-pura tidak ada orang." Bel berbunyi lagi, lebih keras. Lalu suara gedoran, lalu suara tegas dari balik pintu. "Tuan Fahri, kami tahu Anda di dalam. Ini tim eksekusi dari firma hukum Hadid and Partners." Fahri membeku. Della menutupi mulutnya sambil menangis ketakutan. Fahri melangkah mundur, hendak kabur melalui pintu belakang. Namun saat ia membuka pintu dapur, 2 petugas keamanan sudah berdiri di sana. "Mohon tetap di dalam, Pak," kata mereka tegas. Fahri terkepung. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat bersembunyi. Ketika pintu depan akhirnya berhasil dibuka oleh tim hukum, seorang pria berjas rapi melangkah masuk. Di belakangnya, petugas jurusita memegang stiker segel. Di luar, suara truk derek sudah terdengar, siap menarik mobil sport Fahri. "Tuan Fahri," kata pengacara itu dingin, "waktu Anda sudah habis. Hari ini kami mulai proses penyitaan." Fahri jatuh berlutut, menangis, meraih kaki pengacara itu. "Tolong, beri saya waktu, saya akan bayar, saya janji." Pengacara itu hanya menatapnya tanpa emosi. "Silakan ambil barang-barang pribadi Anda yang menempel di tubuh, Anda punya waktu 15 menit. Della menatap Fahri dengan kejijikan. Ia mengambil 2 koper besar yang entah sudah ia sembunyikan sejak kapan. Dengan wajah kejam, ia berkata, "Aku tidak akan hidup dengan orang miskin. Aku kira kamu raja. Ternyata cuma badut." Ia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Fahri hanya bisa melihatnya pergi. Wanita yang ia tinggikan meninggalkannya, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Begitulah nasib seseorang yang membangun hidup di atas kebohongan dan kesombongan. Dan ketika detik-detik terakhir habis, 2 petugas menggiring Fahri keluar dari rumahnya sendiri. Fahri berdiri di trotoar dengan pakaian tidur yang kotor dan wajah penuh air mata. Ia melihat rumah yang dulu ia banggakan kini disegel oleh stiker bertuliskan, "Disita oleh Kanza Hijab Holding." Hidupnya runtuh, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti dari kehinaan. Fahri terduduk di trotoar,
Tubuhnya terasa seperti habis dilempar keluar dari kehidupan yang selama ini ia banggakan. Ketika pintu rumahnya tertutup rapat dan gembok besar mengunci gerbang, seakan seluruh dunia ikut menutup pintu untuknya. Orang-orang lewat melihatnya dengan tatapan aneh. Beberapa bahkan memalingkan wajah, enggan terlalu lama menatap kehancuran seorang pria yang dulu tampak begitu angkuh. Ia mencoba berdiri. Tangannya gemetar, lututnya lemas. Ia tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya uang. Ponselnya retak, dan sinyal hidupnya terputus dari semua arah. Dalam keadaan terdesak, ia memanggil satu-satunya kontak yang masih tersisa di ponselnya. Nama yang disimpan sebagai Kanza istriku. Ia menekan tombol panggil dengan jemari gemetar. Ia tidak berharap dijawab. Ia bahkan tidak tahu apa yang akan ia katakan jika Kanza benar-benar mengangkatnya. Namun, ketika nada sambung berubah menjadi suara lembut, namun dingin, napas Fahri tercekat. "Halo." Suara itu bukan suara wanita yang ia hina, bukan suara wanita yang ia tuduh miskin penyakitan. Suara itu jauh lebih stabil, lebih kuat, lebih tegas. Fahri seperti mendengar suara orang asing, dan itu membuat seluruh egonya runtuh seketika. "Kanza, Kanza tolong aku mohon." Tangisnya pecah, tangis pria dewasa yang kehilangan semua harga dirinya dalam hitungan hari. Di gedung mewah KH Holding, di lantai 40 yang dikelilingi dinding kaca, seluruh tim eksekutif berhenti berbicara ketika mendengar suara Fahri yang keluar melalui speaker ponsel. Mereka menatap Kanza, menunggu reaksinya, namun wanita itu tetap tenang seperti batu karang. Fahri terisak di ujung sana, suaranya tidak lagi terdengar seperti seorang suami, tetapi seperti seseorang yang tenggelam dalam keputusasaan. "Kanza, rumah kita disita, mobil ditarik, aku tidak punya apapun, aku di jalanan. Kanza, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi padaku?" Ruangan itu sunyi. Mata Kanza mengecil sedikit, bukan karena marah, melainkan karena ketenangan seorang wanita yang mengetahui bahwa waktunya untuk bicara akhirnya tiba. Lalu ia berkata pelan, "Maaf, Anda siapa?" Kalimat itu menghantam hati Fahri lebih keras dari apapun. Tangisnya mendadak berhenti. Dunia sekelilingnya seperti berhenti berputar. Apa maksudmu?" "Kanza, ini aku. Fahri." Kanza tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, namun menunjukkan kemenangan yang sangat halus. "Oh, Fahri," komentarnya seperti berbicara kepada orang asing. "Maaf, saya kira Anda lupa. Anda bukan suami saya lagi." Fahri menggigil. "Kanza, kamu sehat, suaramu berbeda." "Sangat sehat," jawab Kanza. "Jauh lebih sehat sejak kamu menendangku keluar dari rumah yang kamu kira milikmu." Fahri terdiam, dan suara napasnya terdengar berat. Ia tahu Kanza sedang memukul telak, tapi ia tidak tahu seberapa besar pukulan berikutnya. Aku mohon, tolong hentikan ini. Apapun yang kamu lakukan, tolong hentikan." Kanza menatap jendela, melihat kota yang memantulkan cahaya sore. Semuanya terasa seperti dunia yang ia raih dengan usaha bertahun-tahun. "Fahri," katanya lembut, "aku sedang berada di tengah rapat penting. Bisnis global, kamu tidak akan mengerti. Tapi karena kamu memohon, aku beri sedikit waktu." Ia berjalan ke meja, menekan sebuah tombol, lalu berkata, "Angkat kepalamu, Fahri." Fahri menuruti dengan gemetar. "Lihat ke seberang jalan," lanjut Kanza. "Lihat gedung kaca paling tinggi di sana." Fahri memutar kepalanya, pelan, matanya penuh ketakutan. Di seberang jalan, berdiri gedung raksasa menjulang tinggi, terpampang 3 huruf besar yang berkilau terkena cahaya matahari. KH. Napas Fahri terhenti. Dari speaker, suara Kanza terdengar lagi. Lembut namun mematikan. "Saya di lantai 40. Saya bisa melihatmu dengan jelas dari sini." Fahri merasa tubuhnya lemas. Ia menatap gedung itu seperti menatap takdirnya sendiri. Dingin, tinggi, dan tidak tersentuh. "Datanglah ke lobi." Kalimat itu membuat dadanya serasa dicekik. "Kanza, tolong, jangan begini." "Datanglah ke lobi," ulang Kanza lebih tegas.
Karena aku ingin melihat langsung wajah pria yang menghinaku saat aku sedang sakit dan sekarang menangis di jalanan. Panggilan terputus. Fahri menatap layar ponselnya yang gelap, namun bukannya menangis lagi. Ia hanya duduk diam. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus pergi. Ia harus melihatnya. Dengan langkah yang seperti diseret, ia berjalan menuju gedung KH, tempat wanita yang dulu ia rendahkan kini menanti sebagai penguasa yang baru saja menarik semua tirai yang menutupi kekuatan sebenarnya. Dan ia tahu, ia akan segera berdiri di hadapan seseorang yang bukan lagi Kanza istriku, tetapi Kanza sang ratu. Fahri melangkah menuju gedung kaca raksasa itu seperti seorang tahanan yang digiring ke ruang eksekusi. Setiap langkahnya berat, seolah trotoar menolak pijakannya. Pakaian tidurnya yang kumal terasa menempel di kulit, wajahnya kusut dan kotor, rambutnya acak-acakan. Sama sekali tidak pantas berada di lingkungan gedung perkantoran yang elegan dengan lantai marmer mengilap dan orang-orang bersetelan rapi. Ketika pintu kaca otomatis terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan menyergap tubuhnya yang berkeringat, membuatnya menggigil. Lobi KH Tower seperti dunia lain, tinggi, megah, bersih sempurna. Ada air terjun buatan yang mengalir lembut di dinding, lantai marmer putih berkilau, lampu gantung kristal menjuntai anggun, semuanya terasa jauh dari hidup Fahri yang baru saja runtuh. Ia berdiri canggung di tengah lobi, seperti noda di atas permukaan kaca. Resepsionis yang cantik dan berpenampilan profesional menatapnya dengan pandangan antara terkejut dan jijik. "Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya berhati-hati. Saya mau ketemu Kanza," suara Fahri serak, hampir tidak terdengar. "Ibu Kanza." Resepsionis itu mengangkat alis, jelas tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Ibu Direktur Utama Kanza, apa Bapak punya janji temu?" "Tidak, tapi dia yang menyuruh saya ke sini," jawab Fahri terbata, matanya dilebarkan oleh rasa takut. Resepsionis itu mulai meraih gagang telepon, wajahnya mencerminkan ketidaknyamanan. Ia hampir memanggil keamanan ketika sebuah suara tegas memotong suasana. "Biarkan dia masuk." Suara itu datang dari arah samping. Fahri menoleh dan melihat sosok wanita berwibawa dengan blazer rapi dan hijab elegan, Ibu Hasanah. Wajahnya tenang, namun sorot matanya dingin, penuh penghinaan yang tidak disembunyikan. "Kamu, Bu Hasanah," Fahri tercengang. Ibu Hasanah mendekat tanpa senyum. "Saya bukan lagi Bu Hasanah teman pengajian yang kamu remehkan itu," katanya datar. "Saya direktur utama di sini. Sekarang ikut saya, Ibu Kanza sedang menunggu." Fahri seperti kehilangan kekuatan untuk menolak. Ia berjalan mengikuti Ibu Hasanah, diapit dua petugas keamanan berbadan tegap. Orang-orang di lobi menatapnya dengan penuh bisik-bisik. Mereka melihat seorang pria lusuh dibawa masuk ke ruang tunggu VVIP. Sebuah pemandangan yang benar-benar kontras. Di area tunggu VVIP, Fahri berdiri gelisah. Tangannya bergetar, keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia merasa kecil, lebih kecil dari debu di bawah sepatu para eksekutif yang berlalu lalang. Lalu sebuah denting lembut terdengar. Lift pribadi di ujung lobi terbuka. Seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Para karyawan langsung berdiri tegak. Beberapa membungkuk hormat, dua pengawal pribadi keluar lebih dulu, berdiri di dua sisi pintu. Dan dari balik lift, Kanza melangkah keluar. Fahri menahan napas. Wanita yang muncul itu bukan Kanza yang ia kenal dulu. Wanita ini adalah sosok yang jauh lebih megah, lebih kuat, lebih berwibawa. Ia mengenakan setelan blazer biru safir premium, jatuh sempurna di tubuhnya. Hijab sutra warna senada membingkai wajahnya yang kini tampak lebih tegas, lebih matang, lebih berkelas. Setiap langkahnya berketuk lembut di lantai marmer. Namun, suara itu berdentang nyaring di hati Fahri. Para karyawan membungkuk sedikit. "Selamat siang, Ibu Direktur Utama." Kanza mengangguk singkat. Sorot matanya langsung tertuju pada Fahri, dan dalam sekejap, Fahri merasa telanjang, terlihat seluruh keburukannya tanpa bisa menutupi apapun. Ibu Hasanah mendekati Kanza dengan sedikit menunduk. "Ibu, dia sudah menunggu." "Baik," jawab Kanza.
Ia berjalan perlahan menuju Fahri. Setiap langkah seperti menghitung detik menuju keadilan. Ketika akhirnya ia berhenti hanya 1 meter darinya, Fahri merasa seluruh dunia menghilang. Yang tersisa hanyalah dia dan Kanza. Untuk pertama kalinya, Fahri merasakan apa arti berada di hadapan ratu. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hanya keluar seperti desahan putus asa. Kanza. Kanza memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pandangan dingin, analitis, tanpa belas kasihan. Tidak ada sisa kelembutan istri yang dulu melayaninya. Yang berdiri di depannya adalah pemimpin sebuah kerajaan bisnis raksasa. "Ini aku," kata Kanza perlahan, "wanita penyakitan yang kamu buang 3 hari lalu." Fahri tidak kuat. Semua ketegaran palsunya runtuh. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin, menangis di kaki Kanza seperti anak kecil. "Kanza, maafkan aku. Aku mohon, aku salah. Aku buta. Aku bodoh. Ampuni aku." Ia mencoba memegang ujung blazer Kanza, tapi 2 pengawal maju hendak menariknya. Kanza mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. Tidak, ia ingin Fahri merasakan kehinaan itu dengan sadar. "Kumohon, Kanza." Fahri menghibah. "Kembalikan rumahku. Aku akan tinggalkan Della. Aku akan jadi suamimu lagi. Aku akan..." Kanza menatapnya lama. Tidak ada amarah, tidak ada luka. Yang ada hanyalah hampa. Hampa yang begitu dingin, hingga terasa menyakitkan. Lalu, ia membungkuk sedikit. Bukan untuk membantu Fahri, tetapi untuk berbisik. "Berdiri." Perintah itu lembut tapi tajam seperti bilah pisau. Fahri berusaha berdiri dengan tubuh yang gemetar. Hebat. Ia menatap Kanza dengan mata memohon, namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang membuatnya semakin kecil. "Kamu mau mengemih?" tanya Kanza. Suaranya keras, jelas, terdengar oleh semua orang di lobi. "Sayang sekali," lanjutnya sambil mengeluarkan sapu tangan sutra dari tasnya. "Perusahaanku." Ia menyeka sedikit debu di lengannya, tidak menerima pengemis. Tanpa menunggu lagi, Kanza berbalik dengan anggun dan melangkah menuju lift VVIP. "Ibu Hasanah," ucapnya saat berjalan, "urus dia, beri dia pelajaran terakhir." "Baik, Ibu," jawab Hasanah. Pintu lift tertutup. Cahaya di lobi kembali normal. Tapi bagi Fahri, semuanya telah gelap. Ia berdiri di sana, sendirian, hancur. Tidak lagi suami siapa-siapa, bukan lagi pria yang dulu ia banggakan. Hanya seorang pecundang yang akhirnya dipaksa menghadapi dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan. Fahri berdiri terpaku, wajahnya memucat, tubuhnya menggigil di tengah lobi megah itu. Setelah Kanza menghilang ke balik pintu lift, Ibu Hasanah mendekat perlahan. Suaranya tetap tenang, namun tegas seperti seseorang yang memegang kendali penuh. "Ayo Tuan Fahri," katanya lembut tapi dingin. "Ibu Kanza ingin Anda melihat sesuatu." Fahri tidak melawan ketika 2 petugas keamanan menggiringnya menuju sebuah ruang rapat mewah di lantai mezanin. Ruangan itu berisi meja besar, berlapis kaca, kursi kulit hitam, dan jendela raksasa yang memperlihatkan seluruh lobi dari atas. Di tengah ruangan, sebuah layar proyektor perlahan turun, seolah menyiapkan panggung untuk kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Tanpa banyak bicara, Fahri didudukan di sebuah kursi. Ia terlalu lelah untuk memberontak, terlalu hancur untuk mengerti apa yang akan terjadi berikutnya. Ibu Hasanah duduk di depannya, diapit 2 pengacara berjas rapi. "Sekarang," kata Ibu Hasanah sambil menekan sebuah tombol, "mari kita mulai pelajaran terakhir Anda." Layar menyala. Angka-angka besar terpampang, laporan keuangan, grafik pertumbuhan, neraca perusahaan. Semuanya milik Kanza Hijab Holding, perusahaan raksasa yang semenjak tadi menghantui benak Fahri. "5 tahun lalu," ujar Ibu Hasanah pelan, "Anda di PHK, Anda putus asa, Anda menyalahkan dunia. Dan istri Anda, Kanza, saat itu mulai membangun bisnisnya dari dapur kecil Anda." Fahri menutup wajahnya, tapi Ibu Hasanah tidak menghentikan pemutaran. Layar berganti ke video. Foto, bukti. Foto ruko pertama Kanza. Video pabrik modern. Kantor di Malaysia, Singapura, Dubai. Kontrak-kontrak internasional. Omzet miliaran.
Dan semua itu disembunyikan Kanza dari Fahri demi menjaga egonya. Ketika layar menampilkan jumlah pendapatan pribadi Kanza, 2 miliar rupiah per bulan, Fahri menggigil. Itu bukan omzet perusahaan, itu pendapatan pribadinya. Uang yang tidak pernah ia tahu ada. Ibu Hasanah menatap Fahri dengan tatapan kasihan yang dingin. Kanza tidak pernah miskin, kamu yang buta. Kemudian layar berubah lagi, menampilkan rekaman video tersembunyi. Video pertama menampilkan Fahri dan Della tertawa mesra di ruang tamunya. Video kedua memperlihatkan Della mencoba gamis dan jilbab Kanza sambil menertawakan seleranya. Video ketiga, video itu menghantam lebih kuat dari segala pukulan lain. Fahri melihat dirinya sendiri, berdiri di depan Kanza yang terbaring sakit, mengucapkan kata-kata kejam yang menusuk jantung. "Hei, wanita miskin penyakitan, aku sudah urus surat cerai. Besok pagi pergi dari rumah ini." "Cukup!" Fahri menjerit, menutup wajahnya. "Hentikan! Kumohon." Layar padam. Kamera itu dipasang oleh Ibu Kanza setahun lalu. Jelas salah satu pengacara. Ketika beliau mulai curiga, Anda memiliki wanita lain. Fahri terisak seperti anak kecil. Apakah dia mau memenjarakanku?" tanyanya lirih. "Awalnya ya," kata Ibu Hasanah jujur. "Tuntutan KDRT verbal, penelantaran, perselingkuhan. Tapi, Ibu Kanza berubah pikiran. Penjara terlalu ringan untukmu." Fahri menggigil. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Di depannya, sebuah map diletakkan. Di dalamnya, gugatan cerai resmi dari Kanza, tuntutan ganti rugi. Surat pengakuan kesalahan Fahri membuka surat itu dengan tangan gemetar. Matanya melebar ketika membaca jumlah ganti rugi. 500 juta rupiah. Ia tidak punya 1.000 pun, apalagi 500 juta. "Jika Anda tanda tangani pengakuan ini," kata pengacara, "kami hapuskan utangnya. Ibu Kanza hanya ingin memastikan Anda tidak menyebarkan fitnah." Dengan seluruh martabat terakhirnya, Fahri menandatangani surat itu. Tangannya gemetar hebat. Ketika tinta menyentuh kertas, seolah seluruh hidupnya lenyap dalam satu goresan. Saat itulah pintu ruang rapat terbuka. Kanza melangkah masuk. Wajahnya tenang, matanya tajam. Aura kekuasaannya memenuhi ruangan. Fahri langsung menunduk dalam-dalam. Ia tidak berani menatap wanita itu lagi. "Kamu menceraikanku, Fahri?" tanya Kanza pelan. "Kamu melemparkan surat cerai itu saat aku sakit." Ia mengeluarkan map coklat yang dulu dilempar Fahri ke ranjangnya. Perlahan, dengan gerakan lembut namun tegas, ia merobek surat itu di depan wajah Fahri. Potongan kertas jatuh seperti salju dingin ke pangkuannya. "Aku yang menceraikanmu," kata Kanza. Kata-kata itu begitu lembut, namun lebih mematikan dari pedang. "Sekarang, lanjutnya, keluar dari gedungku." 2 petugas keamanan memegang lengan Fahri dan menyeretnya keluar ruangan. Ruang rapat melewatinya seperti lorong panjang menuju kehinaan terakhir. Ketika pintu besar kaca otomatis terbuka, Fahri dilemparkan kembali ke trotoar. Panas aspal menyengat kulitnya. Orang-orang lewat menatap, membicarakan, menunjuk. Ia kini bukan siapa-siapa. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya harga diri, tidak punya siapapun. Ia hanya satu sosok kecil yang tergeletak di bawah gedung megah milik wanita yang dulu ia remehkan. Beberapa hari berlalu. Fahri tidur di emperan, makan apa adanya, bekerja sebagai kuli angkut pasar demi bertahan hidup. Tubuhnya kurus, kulitnya gosong, semangatnya runtuh. Dan pada sebuah sore yang panas, saat ia duduk di trotoar memegang nasi bungkus murah, matanya menangkap layar videotron raksasa di seberang jalan. Di sana, wajah Kanza muncul. Wawancara internasional, gaun merah marun, hijab sutra, wibawa seorang penguasa. Seorang reporter bertanya, "Ibu Kanza, apa rahasia kesuksesan Anda?" Kanza tersenyum lembut. "Tidak ada rahasia," katanya. "Saya hanya tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika orang terdekat saya meremehkan saya dan menyebut saya tidak berharga." Tangan Fahri gemetar. Nasi bungkusnya jatuh ke tanah. Ia menatap layar itu tanpa mengedip. Kanza begitu tinggi, dan ia,
begitu rendah. Tawa kering keluar dari bibirnya. Tawa yang lebih mirip tangis. Tawa seorang pria yang akhirnya mengerti arti karma. Ia kalah. Bukan hanya kalah harta, kalah cinta, kalah harga diri. Ia kalah pada wanita yang dulu ia sebut tidak berguna. Karma telah menyelesaikan tugasnya, dan Kanza akhirnya bebas.